Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video ini merupakan video penjelasan tentang laporan UAS kami untuk mata kuliah Mobile Computing. Adapun anggota kelompoknya yaitu Richard Pangestu NPM 03, Bima Satria Prakoso NPM 07, dan Imran Ramadhani NPM 61. Nah, terkait studi kasus untuk UAS kami sudah kami dokumentasikan pada laporan ini, mulai dari langkah-langkah maupun desain sistemnya. Mungkin kita jelaskan dari desain sistemnya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya sederhana seperti ini, dan ini pun sudah kita simulasikan di GNS3-nya gitu. Nah, intinya di sini ada dari NAT, ini kita sambungin ke router menggunakan OpenWRT, lalu kita sambungkan ke switch, dan dari switch ini kita sambungkan juga ke VM-VM yang telah kami buat sebelumnya. Nah, untuk VM-nya kita menggunakan Oracle VirtualBox. Di sini ada 4 VM ya yang sudah kita buat gitu untuk kebutuhan studi kasus ini. Jadi ada 4 VM yang sedang running sekarang untuk kebutuhan demonstrasi. Di sini ada intinya ada 2 VM untuk server dan 2 untuk klien ya. Nah, untuk server kita menggunakan Ubuntu server. Yang satu kita peruntukkan untuk aplikasinya, app server. Yang satu lagi kita peruntukkan untuk proxy dan DNS gitu. Nah, di sini juga ada kliennya. Kita juga menggunakan Ubuntu desktop. Kita definisikan ada 2 jenis user ya. Yang pertama ada admin atau teknisi. Yang kedua ada klien biasa, yaitu bisa kita definisikan sebagai siswa atau guru. Untuk yang pertama ada app server. Di sini kita menyimpan seluruh aplikasi kami, berada di IP ini ya 192.168.5510. Ubuntu App Server kita namakan dengan IP 10. Nah, untuk aplikasinya sendiri implementasinya kita gunakan Docker Compose. Nah, di dalamnya ada service yang kita gunakan. Ada 3. Yang pertama ada app 1, app 2. Sebenarnya app 2 ini juga sama dengan app yang pertama gitu. Terus yang ketiga ada database-nya. Jadi supaya sinkron gitu ya datanya, jadi kita menggunakan satu database. Nah, kedua aplikasinya ini connect ke database yang ini gitu. Nah, si aplikasi ini atau service ini kita kontainerin supaya nanti mudah untuk maintenance-nya, dan kita jalankan melalui Docker Compose gitu. Nah, untuk aplikasi 1 dan aplikasi 2 ini kita implementasikan juga load balancer. Jadi istilahnya ketika aplikasi 1 ini down atau kita compose down gitu ya, nah aplikasi 2 ini yang bakal jalan gitu. Ini juga banyak kebutuhan gitu ya, atau banyak implementasi yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya kita lagi update aplikasi gitu, kita gunakan update-nya di aplikasi pertama dulu gitu. Nah, aplikasi 2 akan jalan. Ketika update telah selesai, nah aplikasi 1 yang akan jalan. Kita lakukan juga update ke aplikasi 2 gitu. Jadi bakal jadi zero downtime gitu ya ketika ada update atau maintenance itu menggunakan load balancer ini. Nah, load balancer-nya kita menggunakan pendekatan dengan proxy gitu ya. Dan diinstal juga DNS server. Nah, ini untuk studi kasus kita gunakan di lokal DNS server gitu. Nah, jadi nanti siswa atau guru yang akan mengakses aplikasi ini itu melalui proxy terlebih dahulu dan mengakses di DNS servernya ini gitu.
Untuk teknisi, dia bisa maintenance servernya langsung ke proxy atau ke app server itu dengan melakukan SSH. Nah, SSH ini cuman di allow untuk IP teknisi ya, yaitu 192.168.55.20. Untuk yang lainnya bakal kita deny gitu istilahnya, termasuk yang 30 ini juga. Untuk langkah-langkahnya udah dibuat di dokumentasinya di dalam laporan. Yang pertama, menginstal Oracle VM untuk VirtualBox, kemudian juga install Ubuntu Server untuk distronya, untuk VM, dan juga kemudian install Docker. Yang selanjutnya disalin source code aplikasinya ke dalam Ubuntu servernya. Yang nanti harus disalin yaitu ada aplikasi 1, aplikasi 2, sama SQL database. Nah, karena laptop Windows, jadi menggunakan Windows SCP untuk masukin datanya melalui protokol FTP untuk nyalin source code-nya. Kemudian ada install si Docker Compose, itu dikonfigurasi dulu di dockercompose.yaml. Pertama definisi service DB-nya, terus juga didefinisikan password-nya apa dan database yang digunakan. Kemudian lakukan docker compose.yaml juga untuk aplikasi 1 sama aplikasi 2 yang sebagai backup-nya. Nah, nanti konfigurasinya edit di situ. Didefinisikan service app di situ, kemudian ditaruh di port berapa, running di mana, dependensinya apa aja, diatur di dockercompose.yaml, termasuk si DB-nya. Jadi kayak nyambungin dari yang F1 ke database, aplikasi ke database-nya seperti itu. Kemudian tinggal dibuat Docker image-nya supaya bisa terbundle untuk download dependensinya juga. Kemudian bisa running juga di port yang dikonfig tadi. Kemudian kalau udah langsung dijalankan dengan Docker Compose up. Kalau sudah up, berarti sudah berjalan. Nah, tadi untuk app server yang pertama. Kemudian untuk server hub proxy-nya sama, diinstal dulu untuk Linux Ubuntu servernya seperti ini. Nah, itu running di IP yang berbeda dari yang tadi. Nah, kemudian install hub proxy, dikonfigurasi dulu. Nah, di server ini tuh didefinisikan si load balancernya di HTTP back. Jadi dijalaninnya dimasukin IP-nya untuk yang F1 sama F2. Jadi kan tadi ngebedain untuk aplikasi 1 sama aplikasi 2, dibedainnya dari portnya, dimana aplikasi 1 port 3000, aplikasi 2 3001. Jadi nanti bisa ditambahin lagi di situ, tinggal didefinisiin aja di portnya. Nah, definisikan. Nah, terus load balancernya juga didefinisikan di sini menggunakan algoritma apa, misalkan round robin, atau di sini kita dipakainya list count, yaitu dicek dulu koneksi paling sedikit yang mana, terus dialihin ke situ. Untuk front end-nya ada HTTP front, kemudian langsung di bin aja. Mungkin back end yang udah didefinisikan di bawahnya. Kemudian langsung jalanin aja service hub proxy strat, terus dicek hub proxy status seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin yang terakhir tinggal kita install DNS servernya. Makanya banyak mungkin ya. Tapi intinya kita bikin resolve gitu untuk DNS-nya dengan di lokal. Kita definisikan di sini
saya definisikannya sebagai sistemku.lokal gitu. Tinggal kita bind nanti si DNS-nya juga forwarding ke lainnya gitu. Sudah, mungkin selanjutnya tinggal diinstal Ubuntu desktopnya untuk klien ya, baik itu teknisi ataupun klien biasa seperti sesuatu guru. Nah, disimulasikan di GNS3 juga. GNS3 nya sudah jalan, sudah terhubung di OpenWrt dan masing-masing VM-nya sudah running. Nah, ini tadi server up atau up server yang tadi kita bicarakan. Untuk proxy-nya itu ini proxy server. Nah, untuk kliennya ya, ada dua, yang admin dan klien biasa. Karena menjalankan 4 VM ya, jadi cukup memakan resource di laptop saya sampai sangat penuh di memori dan RAM ya. Iya, RAM dan prosesornya. Nah, jadi yang di sebelah kanan ini adalah Ubuntu admin. Kalau kita masukin URL sistemku.lokal, itu masuk ke sini ya, ke servernya gitu. Walaupun di klien juga kita bisa gunakan sini. Nah, ini kan bisa dilihat tadi ada server 1 dan server 2, ini lagi running di server 2 begitu. Kalau kita reload mungkin kita bisa masuk di server 1 kayak gini gitu. Itu pengecekan mana koneksi yang sedang sedikit digunakan gitu. Di untuk mendeteksinya bisa dilihat di sini ya. Ini ada di server 1, kita masuk ke server 1 atau yang up 1 tadi. Kalau di sini server 2, melainkan up 2 yang tadi udah kita buat ya. Jadi untuk maintenance servernya sendiri kita menggunakan SSH, belum menggunakan OpenVPN seperti yang diperintahkan pada studi kasus. Jadi untuk membedakan aksesnya kita pakai SSH, langsung SSH seperti ini. Misalkan untuk di klien biasa kita pakai SSH ke admin 192.16.8.55.15 itu akan di-deny. Sedangkan kalau misalkan kita coba di admin, kita SSH ke proxy servernya 192.168.55.15 ya, seperti yang sama tadi, itu akan di allow atau masuk berhasil. Seperti itu mungkin penjelasan laporan UAS ataupun demonstrasi dari UAS Mobile Computing kami. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Sekian, terima kasih.